Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Selamat siang, Namo Buddhaya untuk seluruh Bapak Ibu anggota BI Religi Hindu dan Buddha yang berkesempatan hadir pada kegiatan kita di siang hari ini, yaitu pada kegiatan Dharma Talk Series yang kali ini mengusung tema Nyepi Menemukan Makna dalam Suwung Kehidupan, di mana mungkin kita tahu kemarin baru saja kita melaksanakan Hari Raya Nyepi untuk umat yang beragama Hindu, dan di sini kita ingin mendalami sedikit kira-kira bagaimana sih sebenarnya makna Nyepi dan apa yang bisa kita ambil dari sebuah ibadah Nyepi seperti itu. Di mana di sini kita bersama dengan narasumber yang tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Bapak Wayan Mustika. Selamat siang Bapak. Di sini saya Gilang akan memandu acara pada siang hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke acara inti yaitu Dharma Talk Series, sebelumnya kita karena sudah jam 12, kita marilah berdoa bersama. Untuk doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Wayan. Untuk Bapak Wayan kami persilahkan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang semua Bapak Ibu peserta acara Dharma Talk Series siang hari ini. Izin kita berdoa sejenak, tundukkan kepala dan masuk ke keheningan. Om Bhurbuah Swah Tat Savitur Varenyam Bargo Devasyo Dimahi Dio Yona Prachodaya. Ya Tuhan, Sang Maha Pencipta, Pencipta ketiga dunia, kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam sebagai jiwa kami, pikiran kami, dan berdiam di dalam tubuh kami. Engkau adalah sumber segala cahaya pengetahuan, sumber segala ciptaan di alam semesta raya dan di alam semesta kecil tubuh kami. Kepadamulah kami memusatkan pikiran kami. Semoga berkenan Engkau pancarkan cahaya pengetahuan untuk menerangi akal budi kami, agar kami bisa memahami pelajaran-pelajaran kehidupan yang kami harus lewati dalam perjalanan suka duka ini. Semoga dengan cahaya terang pengetahuan yang Engkau pancarkan kepada pikiran kami bisa menemukan setiap jalan keluar di tengah masalah-masalah kehidupan yang harus kami jalani, dan menemukan makna dalam setiap perjalanan kehidupan ini untuk kami serap pengetahuannya menjadi benih-benih kesadaran bagi jiwa kami, sehingga kelak kami bisa pulang dengan kesadaran yang lebih baik dari kesadaran sebelum di kehidupan ini. Om Siddhirastu Tadastu Astu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Matur Suksum. Siap, terima kasih Pak Wayan Mustika telah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, karena kita sudah selesai berdoa, kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu Dharma Talk Series dengan tema Nyepi Menemukan Makna dalam Suwung Kehidupan. Sebagai informasi, Pak Wira, Pak Wayan, dan juga Bapak Ibu sekalian, kita memiliki waktu sampai pukul 1 WIB, sehingga harapannya nanti setelah pemaparan dari Pak Wayan Mustika, kita bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk berdiskusi bersama di sini. Baik, untuk itu kami persilahkan pada Bapak Wayan Mustika untuk menyampaikan materi Dharma Talk Series pada siang hari ini. Terima kasih Pak Made Gilang sebagai moderator pada siang hari ini. Om Swastiastu sekali lagi. Om Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Wira, sahabat yang kemudian Pak Radit dan teman-teman semua yang ada di BI Religi Hindu Buddha. Siang ini kita akan berbincang tentang nyepi
memahami makna suung dalam kehidupan ini. Dan kebetulan karena pesertanya tidak banyak, 16 orang, saya kira nanti kita akan bisa berbincang santai dan lebih mendalam lagi. Kita abaikan sejenak, barangkali pernah mendengar bagaimana sejarah Nyepi itu pernah menjadi sebuah perbincangan. Apakah betul Nyepi memang berasal dari India, dari Bali, dan kita abaikan itu. Kita abaikan juga bagaimana Nyepi itu sejarahnya dimulai, karena itu sudah, kisah sejarah itu sudah biarlah berlalu. Tetapi yang terpenting adalah beberapa tahun usia kehidupan kita sampai saat ini kita sudah menjalankan Hari Raya Nyepi, dan beberapa tahun ke depan sampai usia kita berakhir, kita akan menjalankan kembali ritual Nyepi ini. Namun demikian, yang terpenting dari semua itu adalah manfaat apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan atau kita petik dari cerita tentang ritual Nyepi yang kita jalani ini. Kalau berbicara tentang Nyepi, kaitannya dengan perayaan Tahun Baru Saka, siang ini saya mau menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu semua, karena kita sudah melewati perayaan Nyepi Isaka Warses 1945 dan kita memasuki Tahun Baru Saka ini. Tetapi yang menjadi penting adalah apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan ini di Isaka Warsa 1945 ini. Tentu kita ingin berikutnya melaksanakan Nyepi ini dengan cara mendapatkan manfaat dari perayaan itu. Bukan hanya sekedar perayaan, tetapi apa manfaat yang bisa kita dapatkan di kehidupan ini, sekaligus kita bawa pulang nanti ke alam kematian sebagai sang roh yang sudah meninggalkan kehidupan ini. Ini yang terpenting. Karena pada beberapa situasi, saya pribadi adalah tipe yang pragmatis. Suka sekali memikirkan apa sih manfaat dari sesuatu ketika kita menggunakan, melaksanakan, termasuk ritual Nyepi ini. Kalau berbicara tentang Nyepi, tentu kita akan fokus berbicara tentang catur berata penyepian. Mungkin kita sudah sering sekali mendengar, bahkan melaksanakan, atau mungkin tidak melaksanakan satu pun dari catur berata penyepian. Kenapa sih harus ada catur berata penyepian ketika kita melaksanakan ritual Nyepi ini? Sehingga nanti kita akan menemukan kaitannya dengan tema suung kehidupan yang akan kita kupas malam ini, siang ini. Kalau kita berbicara tentang catur berata penyepian, maka kita bisa membaginya menjadi 2. Catur berata penyepian yang berefek kepada alam semesta besar, di bumi ini terutama, dan kepada alam semesta kecil bagi kita yang serius melakukan catur berata penyepian itu. Kalau dibawa ke alam semesta besar, pada bumi ini, pada lingkungan ini, pada pelemahan, karena dalam ajaran Kandepat, itu saudara 4 itu, banyak hal yang dilakukan di Bali dalam konsep Nyepi, itu berkaitan dengan ajaran Kandepat. Bagaimana kita harmonis dengan pawongan manusia, pada parahyangan, dan pada pelemahan atau lingkungan. Nah, sehingga dalam konteks kita harmonis dengan lingkungan inilah, kemudian di Palemahan itu ada istilah namanya Nyepi. Ada Nyepi Segara, Nyepi Wana, ya, Nyepi Danu, itu banyak dilakukan sehingga terjadi kondisi pemurnian kembali di wilayah-wilayah lingkungan seperti itu. Sehingga itulah ketika kita melaksanakan kegiatan Nyepi di Bali, itu ada amati geni, tidak membakar, tidak menyalakan api, yang tujuannya tentu saja untuk mengizinkan angkasa mengalami pemurnian, terbebas dari polusi-polusi hasil pembakaran. Nah, kemudian ada amati karya, itu tentu membuat pelemahan kita atau lingkungan kita hening sejenak dari hiruk-pikuk kegiatan manusia yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya demi kebutuhan hidup, sehingga memberikan suasana hening sejenak pada lingkungan. Kemudian amati lelungan, tidak bepergian juga sama efeknya, dan amati lelangwan, tidak menghibur diri, juga memberikan suasana hening pada angkasa dari suara hiruk-pikuk hiburan-hiburan yang kita lakukan. Tetapi yang
Kalau dibawa ke dalam diri, apa yang bisa kita petik dari catur berata penyepian itu? Kalau kita bawa ke tubuh kita, amati geni itu. Geni kita lihat sebagai api, bisa juga api emosi, bisa juga api ambisi, yang ketika kita matikan sejenak pada hari raya Nyepi itu memiliki makna bahwa dalam satu hari kita berusaha menyucikan, mengheningkan, membebaskan batin kita dari gejolak-gejolak api emosi yang barangkali sudah hampir 364 hari sebelumnya selalu penuh dengan berbagai gejolak dan pergumulan api-api emosi yang kadang suka duka, sedih, gembira, marah, dan berbagai bentuk api emosi lainnya. Yang kita tahu dalam dunia kesehatan, itu api emosi ego itu bisa mempengaruhi faktor psikis kita, yang di mana faktor psikis itu hampir 15% menyebabkan penyakit pada kehidupan manusia. 10% penyakit pada kehidupan manusia disebabkan oleh faktor fisik. 25% oleh faktor, bukan, 25% oleh faktor psikis, 10% oleh faktor fisik, 15% oleh faktor sosial, dan 50% konon disebabkan oleh faktor spiritual kita. Sehingga ketika ada satu hari di mana kita mendiamkan, mematikan api emosi dalam diri kita, setidak-tidaknya hal-hal yang mempengaruhi psikis kita, kita bisa hentikan sejenak, sehingga kita mulai bisa terbebas dari tambahan sumber penyakit yang berasal dari psikis kita. Nah, kemudian ada amati karya. Amati karya ini berhubungan dengan kita menghentikan kegiatan yang berasal dari tubuh fisik kita. Sehingga kita mengizinkan tubuh fisik kita benar-benar istirahat. Karena kita tahu setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fisik kita itu bisa menimbulkan lebih banyak lagi kematian pada sel-sel tubuh kita. Sementara dalam kondisi biasa, itu hampir 300-an miliar sel mati dalam tubuh kita sepanjang hari. Sehingga dengan menghentikannya dalam satu hari itu, setidak-tidaknya ada proses regenerasi sel-sel yang bisa berjalan dengan lebih harmonis sehingga membuat kita menjadi lebih segar. Itu di bagian amati karya, sehingga kita diajak untuk membebaskan diri kita juga dari keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita akan kebutuhan fisiologis, seperti yang digambarkan oleh Maslow. Jadi hari itu kita tidak bekerja sebagai petani, tidak bekerja sebagai nelayan, benar-benar menghentikan semua pekerjaan yang berkenaan dengan profesionalisme kita dalam kehidupan ini demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi benar-benar kita istirahatkan tubuh kita, mengistirahatkan bumi dari hiruk-pikuk pekerjaan manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu baru dua hal yang dimurnikan. Tadi dimurnikan batin atau psikis kita dari gejolak api emosi lewat amati geni. Lalu tubuh diistirahatkan dari kematian sel-selnya karena begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Benar-benar diberikan istirahat. Lalu ada amati lelungan. Lelungan. Bukan saja tubuh kita yang tidak diizinkan bepergian keluar pekarangan rumah ketika kita melaksanakan ritual ini. Saja ke masa lalu untuk membuka kembali lembaran-lembaran cerita kehidupan yang mungkin ada penyesalan, mungkin ada dendam, mungkin ada trauma-trauma, atau mungkin pikiran kita sering melakukan perjalanan ke masa depan untuk mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Nah, itulah di satu titik, di satu hari, pada hari Nyepi itu, kita diajak berhenti melakukan perjalanan, bukan saja perjalanan tubuh, juga perjalanan batin atau perjalanan pikiran kita, sehingga kita tidak ada terjebak di masa lalu lagi, tidak terjebak lagi di masa depan yang belum tentu terjadi, sehingga kita bisa fokus di hari ini. Itu ajaran tentang amati lelungan, tidak melakukan kegiatan bepergian. Lalu kita yang terakhir, hiburan. Karena biasanya ini hiburan demi membebaskan perasaan kita dari kegelisahan-kegelisahan, sakit hati, dan sebagainya. Sementara hiburan itu dalam
efek psikologisnya itu termasuk bagian dari cara ego kita melarikan diri dari berbagai permasalahan hidup ini. Ya, dalam bentuk flight. Flight itu melarikan diri, menghindar dari berbagai masalah kehidupan, supaya dia tidak ingat dengan masalah kehidupannya, dia mencari penghiburan. Sehingga di hari Nyepi itu kita diajak untuk tidak melarikan diri dari pengalaman suka duka yang mungkin sedang kita ingat, mungkin sedang muncul lagi di pikiran kita, sehingga kita tidak mencoba mencari penghiburan apapun, agar kita benar-benar bisa fokus untuk melihat pengalaman-pengalaman suka duka kehidupan kita dengan apa adanya, sambil mengamati di situ apa yang sebenarnya kita bisa petik pelajarannya. Nah, ini poin di bagian amati, artinya amati yang bermakna tidak melakukan. Lalu setelah tidak melakukan semua itu, tentu batin kita menjadi hening, tubuh kita menjadi hening, karena diam tidak melakukan gerak, pikiran kita menjadi diam, hening di tempat sekarang, tidak ke masa lalu, ke masa depan, demikian juga perasaan kita tidak pergi ke masa yang memberikan dia penghiburan-penghiburan. Fokus di masa kini dalam keheningan, itulah kondisi suung yang kita hadapi di momen ketika kita berhasil melaksanakan catur berata penyepian. Nah, ketika semua sudah hening, ego hening, batin hening, pikiran, perasaan, tubuh hening, jiwa pun hening, lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi ruang hening itu? Nah, disinilah kemudian catur berata penyepian yang tadinya disebut amati geni, tidak melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang menghidupkan api, sekarang kita lihat dengan cara berbeda. Amati itu kita lihat dalam bahasa yang lain, bahasa Indonesia. Amati kita lihat sebagai arti mengamati, menyaksikan, menjadi pengamat, penyaksi, dan perenung terhadap hal-hal yang 4 itu tadi. Nah, jadi di amati geni, kita mencoba mengamati api yang ada di dalam diri kita. Selama 364 hari sebelum ini, apa yang sudah kita lakukan dengan api yang ada di dalam diri kita? Dengan energi yang ada di dalam diri kita. Apakah api itu lebih banyak kita gunakan untuk berambisi mengejar kekayaan? Energinya kita pakai untuk berambisi mengejar hal-hal yang kelak akan kita tinggalkan juga di kehidupan ini tanpa kita bawa ke sana kemari, ke alam kematian. Ataukah kita gunakan api energi kita untuk mengumpulkan bahan-bahan pengetahuan yang membuat kita bertumbuh dalam kesadaran. Itu api, mengamati api yang kita gunakan sebagai energi. Lalu api emosi. Nah, bagaimana selama 364 hari sebelum Nyepi ini, bagaimana emosi-emosi itu kita kendalikan? Apakah kita selalu kalah dalam pertempuran kita melawan api emosi dalam perjalanan kehidupan kita? Nah, ini kita amati dalam perenungan kita di Hari Raya Nyepi tadi. Amati geni, mengamati api-api emosi kita, bagaimana kita mengelolanya, apakah kita yang dikontrol, apakah kita dibakar oleh api emosi dalam diri kita, atau kita bisa menggunakan api itu menjadi sumber cahaya penerang dalam diri kita. Itu pertanyaan yang harus kita jadikan bahan renungan masing-masing. Lalu, kita amati karya. Karya itu pekerjaan, kegiatan. Itu kita amati. Amati, kita renungkan, kita saksikan kembali. Apakah selama 364 hari sebelum Nyepi kali ini, kita sudah benar-benar menggunakan pekerjaan kita sebagai sebuah jalan penyatuan, sebagaimana diajarkan dalam catur marga yoga. Salah satu dari jalan yoga itu adalah karma atau kerja. Nah, kerja atau karya. Apakah selama ini ketika kita amati diri kita, apakah pekerjaan kita, kegiatan-kegiatan kita itu kita lakukan benar-benar sebagai bentuk jalan penyatuan dengan Tuhan? Karena ada 4 jalan itu. Nah, kalau tidak, kalau hanya pekerjaan itu kita lakukan demi kebutuhan hidup, demi bertahan hidup tidak mati, demi kepentingan keuangan dan sebagainya, maka perlu kita
pikirkan kembali, apakah sungguh-sungguh bermanfaat jika kita hanya menggunakan tubuh kita, pikiran kita bekerja semata-mata demi hal-hal duniawi yang pasti kelak tidak akan kita bawa ke alam kematian bersama lapisan-lapisan pancamaya kosa lainnya. Nah, jadi artinya kita coba untuk mengamati kembali, merenungkan kembali pekerjaan kita, karya kita itu diamati. Lalu kita amati lelungan, kita amati kepergian kita. Apakah selama setahun ini kepergian kita di bumi ini melakukan berbagai bentuk perjalanan ini hanya semata-mata demi sebuah perjalanan yang sia-sia, ataukah demi sebuah perjalanan untuk mengumpulkan bahan-bahan bertumbuh bagi jiwa kita, sehingga kelak kita pulang kembali ke alam kematian, ke alam kehidupan sejati kita sebagai sang jiwa, itu kita bisa pulang dengan kesadaran yang lebih baik dari kehidupan sebelum ini. Ya, tapi kalau kita hanya kembali menjalani kehidupan ini, bepergian ya ke sana kemari di kehidupan bumi ini, hanya demi menikmati sesuatu yang tidak kekal, maka menjadi sia-sialah kembali perjalanan kehidupan ini. Karena banyak yang mengatakan bahwa kehidupan ini sebagai tempat kita bersekolah, tempat kita berkelana, karena kita adalah musafir di kehidupan yang hanya mungkin paling lama lah kita jalani selama 100 tahun, paling lama itu. Ya, beberapa tahun sejak bayi kita tidak bisa kemana-mana. Remaja kita sibuk belajar untuk diri kita sendiri. Belajar untuk kehidupan duniawi, lalu kapan kita belajar untuk kesadaran kita sebagai sang roh. Nah, ini kita renungkan kembali seberapa efektif dan efisien sudah perjalanan ini kita lampaui. Itulah amati lelungan kita. Nah, sekarang kita amati lelungan kita. Amati penghiburan-penghiburan diri kita. Nah, apakah kemudian selama kehidupan ini yang penuh suka duka ini, kita mampu menemukan pelajaran-pelajaran di balik setiap peristiwa suka duka atau berbagai permasalahan yang kita temukan dalam keluarga, di kantor, atau dimanapun di kehidupan ini? Apakah kita mampu menemukan pelajaran-pelajaran yang bisa menghibur roh kita, jiwa kita, atman kita? Karena itulah sesungguhnya hiburan bagi kedalaman diri kita. Kalau hiburan-hiburan di luar, seperti misalnya nonton bioskop, sepak bola, yang sekarang ini mungkin banyak yang kita kecewa karena ada yang terhalang keinginannya untuk mendapatkan hiburan dari nonton sepak bola langsung di Indonesia misalnya. Apakah kita kemudian gampang terguncang oleh hilangnya penghiburan-penghiburan seperti itu? Nah, ini kita perlu amati kembali. Karena kalau selama setahun terakhir ini kita masih gampang terguncang oleh hilangnya penghiburan-penghiburan batin dari luar, maka hidup kita tidak akan pernah mencapai yang disebut Dharma Santi. Nah, itulah kenapa Dharma Santi dilaksanakan pada saat nyepi. Dilaksanakan dalam kaitan nyepi. Dharma Santi nyepi, sehingga dalam perenungan kita terhadap nyepi itu kita menemukan sesuatu yang bisa kita kumpulkan sebagai pengetahuan-pengetahuan kebenaran untuk membawa kita kepada shanti atau kedamaian batin kita. Melalui apa? Melalui pengamatan-pengamatan terhadap api emosi kita, pemikiran-pemikiran kita, hiburan-hiburan perasaan kita, perjalanan kehidupan kita, atau pekerjaan yang sudah kita lakukan, sehingga ketika tiba saatnya nanti, semua pengalaman-pengalaman itu memunculkan hakikat-hakikat yang bisa kita ambil sari-sarinya untuk bertumbuh lebih matang di tahun Saka yang akan kita lewati kali ini di 1945 ini. Nah, itu poin yang kita perlu renungkan bersama, sehingga nyepi tidak berlalu sia-sia tanpa kita dapatkan makna bagi pertumbuhan dan kematangan roh kita di tahun ke depan ini. Nah, sehingga suung kehidupan ini kita mengerti bahwa apa? Ketika kita nyepi, ya entah tidak tahu kalau yang di luar Bali, kalau yang di Bali yang seperti di tempat saya di Kuta itu sangat terasa sekali keheningannya. Karena apa?
yang sudah terbiasa ada suara motor di mana-mana, tiba-tiba ada suasana yang benar-benar hening di luar. Hening sekali. Nah, ketika disitulah kemudian malam-malam kita bisa menoleh ke langit dan melihat bahkan galaksi Bima Sakti itu. Nah, hening di luar, sunyi, kemudian gelap, tidak ada cahaya yang menghalangi kita melihat galaksi Bima Sakti. Dari situlah kita bisa membayangkan kalau seandainya kita bukan berada di bumi, tapi bumi berada di tempat lain di langit itu. Seolah menyejak kita untuk melihat betapa bumi kita ini. Persis seperti ketika kita melihat planet-planet lain yang ada di langit sana. Sangat-sangat sunyi, sangat-sangat suung. Tetapi ada sesuatu di baliknya. Nah, kalau bumi saja terlihat suung, atau seperti planet-planet lain terlihat sunyi di langit sana, seperti bumi kalau dilihat dari bulan mungkin sunyi. Bayangkan kehidupan yang kita sebut hingar-bingar ini, sesungguhnya adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat suung dari alam, dari planet-planet yang lain di alam sana. Sebuah pesan bahwa di balik hingar-bingar hidup pikuk yang membuat emosi kita menjadi bergejolak, di balik semua drama-drama kehidupan yang membuat kita ikut marah, ikut bersedih, dan sebagainya ini, sesungguhnya semua ini hanyalah suung yang sedang ada bersama kita. Kalau kita diam sejenak sebagai pengamat, seperti yang kita lakukan di Hari Raya Nyepi. Nah, tantangannya sekarang, apakah kita mampu menghadirkan suasana Nyepi itu ke dalam diri kita setiap hari ketika dibutuhkan, ketika kita melihat di luar diri kita begitu banyak api-api emosi saling bergolak, begitu banyak pekerjaan orang saling mangsa dan memangsa, seperti kehidupan liar lainnya. Begitu banyak orang membutuhkan hiburan demi menghilangkan stresnya. Begitu banyak orang bepergian ke sana kemari lalu lalang naik berbagai kendaraan. Apakah kita bisa sejenak untuk suung di dalam dan menjadi pengamat bagi semua itu? Lalu memetik pelajaran-pelajaran yang ada pada apa yang kita tatap di kehidupan kita. Karena ketika kita mampu melakukan itu, atau mereka yang mampu melakukan itu, akan menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran atau hakikat-hakikat yang penting diserap sebagai saripati perjalanan kehidupan yang membuat kita bertumbuh matang dalam kesadaran jiwa kita. Nah, inilah ajaran Kanda Patsari, bagaimana kita menangkap semua sari-sari pati pelajaran kehidupan ini untuk kita bertumbuh matang di dalam. Nah, kira-kira itu poin yang ingin sampaikan siang hari ini, karena sudah 1:30, kita punya waktu setengah jam lagi untuk lebih memperdalam percakapan kita tentang hakikat ini. Tapi kalau ada hal yang ingin ditanyakan lebih dari tema yang kita dalami hari ini, tidak apa-apa, nanti kita akan bawa kemana-mana juga. Silakan, itu yang bisa yang sampaikan sebagai pengantar awal, Pak Made. Dan Pak Radit juga Pak Wira dan teman-teman, silakan kalau ada yang bisa kita diskusikan, disilakan. Siap, Pak Wayan, terima kasih banyak atas penyampaian pembukaannya mungkin ya. Ini menarik sekali sebenarnya melihat perspektif Nyepi, baik dari sisi makrokosmos gitu ya, sisi alam luas, alam besar, dan juga mikronya, yaitu dari sisi kita sendiri. Baik, kami mengundang Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, kami persilahkan untuk unmute dan langsung menyampaikan concernnya seperti itu. Baik, kami persilahkan. Bapak Ibu, sekiranya ada. Oh, ada Beli Radit ini. Boleh Beli Radit, silahkan Beli Radit. Terima kasih, Bro Gilang. Terima kasih juga kepada Pak Wayan hari ini sudah menyampaikan topik yang menurut saya ini menarik ya Pak ya, karena selama 2 tahun terakhir kemarin saya tidak melaksanakan nyepi di Indonesia Pak. Jadinya memang kondisinya nyepi pada tahun ini adalah tahun yang sangat spesial gitu untuk saya dan keluarga. Terlebih lagi sekarang saya sudah memiliki putri Pak kebetulan. Jadi memang ini merupakan hal yang baru juga Pak gitu untuk keluarga kami pada umumnya gitu. Nah, lalu memang sedikit pertanyaan saja Pak, masih terkait nyepi juga. Kebetulan kami adalah keluarga kecil seperti saya sampaikan tadi,
Nah, ini kan memang sebelum-sebelumnya saya memang bisa sangat berfokus untuk menjalankan nyepi. Karena apa? Karena mungkin saya sendiri ya, Pak ya. Jadi memang posisinya saya bisa berfokus untuk menjalankan catur berata penyepian. Nah, namun setelah saya memiliki anak seperti itu, Pak ya, ada variabel-variabel yang tidak bisa saya kontrol seperti itu. Contohnya saat anak saya memang ingin melakukan bermain gitu ya dengan orang tuanya seperti itu. Atau jika anak saya bosan seperti itu, memang ciri khas anak sekarang ya Pak ya, itu suka untuk menonton film gitu seperti halnya mungkin Cocomelon lah ya, Bapak Ibu mungkin tahu seperti itu. Nah, apakah eh, itu dibenarkan seperti itu, Pak? Memang ada sedikit fleksibilitas dalam menyelenggarakan nyepi jika memiliki anak kecil. Karena memang saya yakin tidak hanya saya sendiri, Pak Wayan, yang merasakan hal ini, tapi juga pasti teman-teman lainnya, utamanya yang ada di generasi milenial ini dan sudah memiliki anak seperti itu, akan sangat tergantung terhadap anaknya. Jadi nyepi itu bukan tergantung dengan diri sendiri lagi, tapi tergantung dengan anak. Mungkin ada sedikit yang bisa di-sharing, Pak, tips dan triknya, ataukah memang itu fleksibilitasnya seperti apa. Begitu, Pak Wayan. Terima kasih banyak, Pak Matur Suksma. Terima kasih, Radit. Pertanyaannya ini bagus. Ini pertanyaan sederhana dan aplikatif sekali dalam kehidupan kita. Saya selama hampir 15 tahun menjadi pengayah di desa adat, menjadi sekretaris desa adat. Jadi sering jadi pecalang juga, menjaga keamanan selama nyepi gitu. Sangat memahami bagaimana keluarga-keluarga yang memiliki anak. Sehingga itulah dari desa adat kami di Kuta itu biasanya kita menyediakan surat dispensasi. Dispensasi untuk apa? Untuk mereka yang punya anak itu agar diizinkan menyalakan lampu. Tetapi karena kondisi yang gelap gulita biasanya di Kuta itu, lampu yang dinyalakan sekecil apapun bisa sangat terang terasa. Sehingga kemudian mereka diizinkan menyalakan lampu tetapi menutup celah-celah yang bisa membuat terang keadaan di luar. Sehingga tetap bisa terang di dalam tapi tidak mengganggu kegelapan di luar, suasana di luar. Nah, itu kita berikan kompensasi. Bahkan ketika kadang kita kan tahu anak kecil, kadang malah mereka menangis karena suasana seperti itu. Ya paling-paling tidak ada yang bisa dilakukan sehingga kita hanya bisa memaklumi saja dan biasanya orang tua akan melakukan hal-hal yang membuat anaknya berhenti menangis, entah mengajaknya bermain, entah memberikannya sesuatu. Nah, jadi dengan tidak mengganggu kekusukan orang lain melaksanakan nyepi, itu pun sudah sesuatu yang membantu. Ya, jadi mereka sudah melakukan itu dengan cara tidak mengganggu kekusukan orang lain dengan dispensasi tadi, dengan menghibur anaknya. Ya, jadi tanpa melakukan amati geni sebagaimana atau amati catur berata penyepian sebagaimana yang lainnya, tapi mereka sudah membantu dengan caranya masing-masing dan itulah dimaklumi dan diberikan dispensasi. Tetapi hal lain yang sudah dilakukan adalah kalau biasanya, seperti Radit misalnya, dalam kondisi biasa, mungkin tidak satu hari penuh bisa berada bersama anak. Tetapi pada saat hari nyepi, manfaatnya adalah bisa seharian penuh bersama anak. Nah itu. Nah sekarang, itu juga bisa dilakukan dengan konsep tadi. Amati geni, ya, amati perasaan kita, amati emosi kita ketika sedang mengasuh anak kita. Apakah kita mudah marah? Apakah kita seperti ini? Lalu apakah kita emosi dengan apa yang dilakukan? Kadang anak kecil nakal, apakah kita emosi? Atau membiarkannya karena kita paham bahwa dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Dia hanya sedang bermain-main. Nah, kalau sudah memahami semua itu, lihat diri kita yang lain. Ini pelajaran yang lain, Radit. Ketika kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, melihat anak kecil itu bermain-main tanpa tahu benar dan salah, tapi kita hanya sebagai ayah ibu alam semesta yang lebih besar lagi. Seperti itulah rasa tanpa rasa, ketika ayah ibu semesta itu mengamati kita sebagai anak-anak yang masih sibuk bermain-main dengan
apa yang kita pikir sebuah kebenaran ini. Kita masih sibuk ya bermain-main seperti anak-anak kecil itu. Kadang kita ngambek dan sebagainya, kadang kita nangis. Persis seperti itulah kita dili- di- dilihat oleh ayah ibu semesta, seperti halnya Radit melihat anak kecil yang sedang bermain-main dengan kadang dia nangis, kadang dia jatuh sedikit nangis. Seperti itulah rasanya. Nah, kapan-kapan nyepi lagi, amati rasa seperti itu. Inilah contoh catur berata penyepian dalam bentuk bukan amati tidak melakukan, tapi amati. Jadi mengamati emosi kita, mengamati pekerjaan kita, mengasuh mereka. Ya, betapapun capeknya kita tetap mengasuh mereka demi mereka bertumbuh. Nah, seperti itu jugalah rasa ayah ibu semesta dalam mengamati kerjanya, mengasuh kita dari dalam dan dari luar kehidupan ini. Ya, kita mengamati kemana anak kita bepergian. Kadang dia naik sana, naik sini. Kita tidak bisa mencegah dia belajar naik. Karena kita harus membiarkan dia belajar mandiri. Ya, dia berpergian ke sana kemari di rumah pada saat nyepi gitu misalnya. Hal yang sama terjadi oleh di hadapan Ayah Ibu Semesta. Kita ini dibiarkan mencoba berbagai hal di kehidupan bumi ini, di halaman kecil alam semesta raya ini. Halaman kecilnya, sudut kecil di halaman semesta raya ini bernama bumi. Kita dibiarkan kemana-mana bermain-main di bumi ini, melakukan hal yang mungkin berbahaya, tetapi itu tidak ditolong, tidak diapa-apakan. Demi apa? Demi kita mengalami sendiri pertumbuhan itu seperti kita mengamati anak kita. Kadang mereka jatuh, sehingga mereka berhati-hati karena pengalaman jatuhnya. Kadang mereka terantuk, sehingga mereka berhati-hati agar tidak terantuk lagi. Seperti itulah contoh-contoh bagaimana nyepi kita bisa gunakan untuk pembelajaran yang lain sebagai ayah ibu semesta dari sudut suung yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu, Radit. Mudah-mudahan dipahami juga oleh teman-teman lain. Terus Pak Wayan. Iya. Ya. Silakan dilanjutkan kalau ada yang nanya lagi. Untuk semua Pak Wayan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali. Saya persilahkan. Ya ini kita mungkin satu sudah mengerti, dua tidak mengerti apa yang sampaikan. Ya, silakan dipancing pasti ada Adik-adik ini biar biasanya. bertanya nih. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Pak Wayan kemarin ini sharing aja. Eh, kalau dari cerita Pak Wayan dan beberapa referensi itu kan kita bisa memaknai nyepi dengan segala macam ya Pak Wayan ya. Tadi juga ada eh, angle yang lain gitu, mengamati gitu ya, dan tidak melakukan tapi mengamati. Gitu. Menarik sekali ininya apa namanya perspektifnya lah gitu ya. Kemarin saya mungkin setelah berapa puluh tahun saya nggak nyepi di Bali ya. Saya nyepi di Bali kemarin. Eh, di atas apa namanya pada malam nyepi itu saya mengamati bintang-bintang gitu ya. Eh, melihat ke langit gitu terang sekali. Pada saat di bumi itu gelap gitu ya. Sebagian bumi itu gelap. Gitu ya. Saya melihat apa ya? Saya mencoba memaknai bahwa cahaya itu semakin bersinar kalau kita gelap gitu ya. Ada ada suatu contrasting gitu ya, suatu hal yang kontras. Kita bisa merasakan sesuatu begitu kali ya. Saya mencoba mengamati, memaknai hal itu gitu ya. Ada semacam kalau di Bali itu Rua Binede itu kelihatan gitu. Kalau saya lihat itu pada saat nyepi itu, oh semakin semakin indah gitu langit itu. Kalau misalnya di bumi itu gelap gitu ya. Atau mungkin sebaliknya kalau kita di suatu tempat yang terang mungkin sesuatu yang itu atau yang putih jadi hitam sekali gitu ya. Ada semacam contrasting gitu. Eh, saya mencoba ini melihat bagaimana filosofi atau ajaran Bali itu tentang Rua Bine itu semakin semakin ini Pak Wayan, semakin apa ya, semakin relevan gitu deh saya lihat ya dalam kehidupan ini hitam putih itu gelap terang dan seterusnya. Gimana menurut Pak Wayan tentang hal itu Pak Wayan? Pemaknaan seperti itu.
Ya, betul. Terima kasih Pak Wira, ini bagus sekali ini. Memang benar, kalau kita mengamati alam itu kita akan mendapatkan banyak pengetahuan. Makanya di Islam itu ada ajaran, ada cara untuk atau ajaran yang disebut sebagai mengaji alam, mengaji alam. Nah, kalau kita disebut mengamati alam itu, sehingga kita menemukan banyak pengetahuan. Ini sebabnya di ajaran Hindu, Dewa Brahma sebagai pencipta itu disandingkan dengan Dewi Saraswati sebagai ilmu pengetahuan. Dewi ilmu pengetahuan. Artinya apa? Di setiap ciptaan itu tersembunyi ilmu pengetahuan. Ciptaan itu adalah art, ilmu pengetahuan adalah sains. Sehingga di balik ilmu pengetahuan, di balik art akan muncul sains. Sehingga kalau kita seperti halnya di Bali, ada banyak sekali art yang bisa kita lihat. Art dalam bentuk sesajen, art dalam bentuk berbagai tari-tarian, art dalam bentuk suara. Kalau kita masuk lebih dalam, kita akan temukan sains di dalamnya. Nah, tugas kita lah menemukan sains itu. Tapi kalau kita terlalu terang benderang, seperti kalau kita siang hari yang terang benderang, jangan kata galaksi Bima Sakti, bahkan bulan pun tidak terlihat begitu indah dibanding ketika malam itu apa namanya memantulkan cahaya bulan itu ke bumi. Nah, ketika siang hari yang terang benderang, sulit kita melihat galaksi, sulit kita melihat bintang-bintang, tetapi kita bisa melihat bumi. Betapa indahnya bumi dengan warna-warni cahayanya. Tapi begitu buminya gelap gulita, di situ kita akan melihat langit begitu penuh dengan cahaya-cahaya terang. Ini filosofi ini kita bisa maknai seperti ini. Ketika kehidupan kita terang oleh cahaya pengetahuan, oleh cahaya kekayaan, oleh cahaya jabatan, oleh cahaya harta dan sebagainya, di situ kita akan melihat bumi ini begitu indahnya. Karena kita punya uang untuk bepergian kemana-mana melihat keindahan bumi. Kita bisa dengan jabatan, kita bisa bepergian kemana-mana untuk melihat berbagai hal yang indah di bumi ini, warna-warni yang indah di bumi ini. Tapi biasanya itu membuat kita tidak mampu melihat keindahan di langit dalam arti keindahan dalam kesadaran di langit, kesadaran akasa, kesadaran yang lain yaitu kesadaran jiwa kita. Ini yang disebut dengan kondisi jagat hita, ketika kita mengalami kebahagiaan duniawi oleh terang cahaya harta, tahta, cinta, pengetahuan, dan sebagainya itu. Itu kadang membuat kita gelap, tidak mampu melihat apa yang ada di sisi yang lain dari diri kita. Kita hanya melihat terang di bumi. Tapi begitu kita mengalami kondisi yang gelap di bumi, artinya apa? Kita jatuh terpuruk dalam kemiskinan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi apa namanya kehilangan jabatan dan sebagainya itu. Di situ kemudian kita tidak bisa melihat lagi keindahan kehidupan bumi ini. Baru orang biasanya berpaling menoleh kehidupan di langit. Artinya baru dia menoleh betapa Tuhan itu dengan sedikit percikan-percikan cahayanya ternyata indah juga kalau kita lihat di sisi yang lain. Ini pelajaran kehidupan buat kita. Sehingga jalan tengah yang diajarkan di ajaran Hindu adalah apa? Tidak saja kita menemukan terang di kehidupan bumi, tapi juga bisa menikmati terang di langit yang gelap ketika bumi ini memasuki kegelapan malam. Nah, inilah ajaran di mana kita diajak untuk mengalami jagat hita sekaligus moksartam itu tadi. Jadi ketika kita mengalami terang kehidupan duniawi, kita mengalami jagat hita, tetapi ketika kita sedang terjebak dalam kehidupan bumi yang gelap, maka kita coba berpaling kepada sisi lain dari kehidupan ini, yaitu kehadiran jiwa kita di kehidupan bumi ini untuk pulang kembali nanti ke alam-alam cahaya seperti yang ada di langit itu. Nah, ini contoh bagaimana Nyepi itu menghadirkan banyak pengetahuan lain untuk kita tangkap pengetahuan-pengetahuan dari akashic record itu tadi, dari langit apa yang diberikan, ditampilkan. Nah, dulu orang-orang di masa lalu membuat piramid, membuat atau tinggal di puncak-puncak gunung tertinggi. Para resi-resi itu kan tujuannya itu. Untuk apa? Untuk memudahkan dirinya melihat langit, melihat keadaan di langit, entah kemudian menghasilkan kalender-kalender berdasarkan peredaran benda-benda langit, tapi juga melihat hal-hal lain di balik itu.
Nah, ini sebenarnya kita semua diajak pada hari Nyepi ini untuk apa? Untuk melihat ke langit dan menemukan misteri lain di kehidupan ini. Bahwa kita hanyalah musafir yang singgah 0 sampai hampir 100 tahun di bumi kita berasal. Kira-kira seperti itu, Wira. Ya, Kaitannya dengan Roa Bineda tadi itu. Ada keindahan. Ya, iya. balik ke Terima kasih. ya. Terima kasih guru. Memang kadang-kadang pada saat kita gelap tadi muncul cahaya gitu ya, lebih terang cahayanya, betul betul sekali. Pada saat menderita mungkin kita baru bisa menengok ke dalam gitu ya. Hal-hal semacam itu menjadi apa, bisa dimaknai seperti itu. Apa namanya, memang kemarin tuh saya juga surprisingly ini juga apa, merasa terkesima gitu ya pada saat mungkin yang teman-teman di Bali yang sudah biasa menyepi di Bali ya, Denpasar, apa KPWDN Denpasar mungkin hal yang biasa, tapi bagi saya menjadi suatu hal yang istimewa kemarin nyepi itu karena tumben gitu ya, sesuatu yang istimewa sekali. Makasih Guru Wayan, terima kasih atas ininya, pencerahannya. Silahkan teman-teman, mumpung ada waktu nih. Silakan kalau ada yang nanya di luar Nyepi, nggak apa-apa. Karena seringkali orang itu, teman-teman itu yang di masyarakat yang temui, Wira. Mereka banyak yang tidak menemukan hakikat-hakikat di ajaran-ajaran Hindu kita. Ya, tapi mereka tidak berani menanyakan. Kalau dulu saya banyak pertanyaan juga nggak ketemu jawabannya, dan setelah banyak merenung diskusi itu akhirnya mendapatkan jawabannya. Ya, karena walaupun kita nggak penting karena kita sudah tahu, tetapi bagaimana kalau anak-anak kita yang bertanya kepada kita, apa yang akan kita jawab untuk mereka? Itu tantangan buat kita. Jangan sampai karena apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, orang tua tahu 10, anak tahu 5, cucu kita mungkin akan tahu 1. Habis sudah pengetahuan itu karena tidak tertransfer dengan baik. Betul betul. Saya pikir teman-teman yang ini baru punya keluarga kecil juga itu PR yang ini ya, eh, PR yang cukup berat gitu ya. Perlu memahami tadi yang Pak Wayan sampaikan, eh, ritual, makna-makna ritual yang dilakukan oleh orang-orang Bali ya, yang keturunan Bali ya, terutama di sini ya. Apa sih ritual itu, maknanya segala macam itu mungkin perlu dijelaskan karena secara superficial memang jadi, kalau kita pakai rasional semata jadi sesuatu yang eh, kadang-kadang tidak rasional gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa memahami maknanya mungkin jadi masuk gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan perlu apa, eh, logika-logika segala macam untuk memahami dan nantinya menjalankan dengan baik. Demikian kali teman-teman sekalian. Mungkin nanti Pak Wayan bisa membantu nanti mengupas itu. Mudah-mudahan bukunya bisa bisa cepat keluar itu Pak Wayan. Kita bisa baca lagi itu bukunya. Terima kasih ya. Salah satu yang paling banyak ya, kalau kita bertanya tentang hal itu ya, oke lah. Kalau kita orang Bali, orang Hindu tidak bertanya itu, saya izin kemudian menyampaikan pertanyaan teman-teman Muslim yang sering datang ke rumah. Pas datang ke rumah itu, mereka di depan rumah itu melihat, Pak itu apa Pak itu? Nasi warna-warni. Oh itu segehan, saya bilang gitu. Itu segehan. Oh iya ya, karena kemarin saya ketemu sama orang Bali yang lagi mesegeh, gitu, mengaturkan segehan itu. Saya tanya itu apa, mereka nggak tahu. Itu untuk apa? Mereka nggak tahu juga. Nah, banyak dari kita yang melakukan tanpa mengetahui, sehingga efek dari apa yang kita lakukan ya, jadi menurun kualitasnya gitu. Nah, lalu saya jelaskan di situ, orang Bali biasanya diajarkan ini untuk apa? Untuk mencoba menghilangkan energi gelap sehingga menjadi energi terang, dari buta menjadi dewa. Nah, buta itu kita tahu artinya materi. Jadi lingkungan kita adalah lingkungan buta, lingkungan material. Buta juga berarti kegelapan. Sehingga kegelapan hanya bisa hilang oleh cahaya. Kegelapan hanya bisa hilang oleh cahaya. Nah, kegelapan langit hilang oleh cahaya matahari atau hilang oleh cahaya bintang-bintang. Nah, buta di lingkungan kita itulah, energi gelap itulah kemudian bisa dihilangkan dengan energi terang. Nah, energi terang itu tidak bisa dalam bentuk cahaya-cahaya saja, artinya lampu dipasangkan kacau.
Nah, diambillah wujud dari energi cahaya itu berupa warna-warni. Karena kita tahu, ya, kalau cahaya matahari itu kan kalau dibiaskan kan kita akan temukan ada warna-warni di situ, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Nah, simbolik warna-warni itulah ditangkap sebagai pengantar terang. Jadilah dia warna-warni bunga, jadi canang dengan posisi-posisinya tertentu. Kemudian warna-warni sesajen, segahan nasi, sehingga ada warna nasi berwarna hitam, putih, kuning, merah, dan campuran di tengahnya. Artinya supaya energi gelap berubah menjadi energi terang dengan simbolik itu. Tapi kalau kita sambil melakukan itu sambil mengucapkan, semoga segala buta energi gelap kembali menjadi energi terang. Nah, dalam bahasa fisikanya mungkin dari dark matter menjadi light energy gitu. Jadi dark energy atau dark matter berubah menjadi light energy sehingga menjadi energi cahaya terang. Nah, ketika energi di setiap hari dilakukan ngecas energi bumi setiap hari dilakukan oleh orang-orang, oleh masyarakat Bali. Mungkin dia menangis katanya, menangis. Nggak tahu, ada sesuatu yang membuat dia merasakan lain gitu. Nah, dari situ dia tanya, kenapa saya bisa menangis di Bali? Saya bilang saja begini, dalam ajaran Singapura orang apapun itu, saudara empatnya itu sama. Sama-sama bernama Ari-Ari, air ketuban, tali pusat, dan darah dan lamas itu. Dalam ajaran lainnya, sama-sama disebut Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja dalam nama-nama itu. Nah, di Bali, saudara empat itu dipelihara, dirawat, dihormati, di tempat lain mungkin terlupakan. Sehingga ketika orang-orang luar datang ke Bali, mereka menemukan di mana saudara-saudara mereka, saudara empat mereka dirawat dengan baik. Sementara mereka di tempatnya masing-masing lupa merawat saudara empat tadi yang tadinya materi berupa ari-ari, air tali pusat, air ketuban, darah, dan lamas itu. Mereka lupa merawatnya, sedangkan di Bali dirawatnya mereka akan merasakan sesuatu dalam dirinya begitu turun sudah merasa ikut dirawat. Ya, ini memang agak sulit penjelasannya, tapi itulah yang bisa dimungkinkan untuk menjelaskan kenapa banyak ke Bali itu ada rasa yang berbeda. Seperti kalau kering tidak subur ada itu. Sampah di mana-mana tuh ada banyak, ya, di pantai banyak sampah. Tapi apa yang menarik? Nah itu penjelasannya ternyata yang bisa saya tangkap adalah ada ruang-ruang perawatan saudara empat di Bali yang di luar tidak banyak dirawat. Sehingga mereka datang ke sini seperti menemukan tempat saudara mereka itu dirawat dengan baik. Entah melalui segahan secara sederhana, caru, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, kira-kira seperti itu tambahannya, Wira. Ini Wira, kalau mau ada tugas duluan silahkan. Ya, Iya, mohon maaf, Guru. ya, Terima kasih, teman-teman. Mohon izin. ya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Made, Siap, lanjutkan. Pak Wayan Mustika. Terima kasih. Eh, Menarik sekali ya tadi kalau misalnya kita membahas tadi awal kita membahas nyepi, lalu hubungannya dengan Rua Binede, dan tadi terakhir mungkin terkait segahan ya. Memang jadi pertanyaan juga gitu untuk ya kalau misalnya saya merasakan sih pertanyaan dari teman-teman yang beragama lain gitu ya. Misalnya main ke Bali, terus nanya itu kenapa ada canang dan lain-lain. eh Memang mungkin kalau misalnya kita berbicara gitu Pak, kadang-kadang dari satu orang ke orang yang lain itu eh, pemahamannya berbeda-beda begitu ya Pak ya. Tapi memang itulah yang kita coba jalani di sini di GPI Religi Hindu Buddha, mengundang pembicara-pembicara untuk bisa sedikit-sedikit sharing lah kepada kita agar bisa dicerahkan lebih cerah lagi ke depannya begitu. Izin Beli Radit, ini sudah jam 2, apakah bisa kita tutup ya acaranya Beli Radit Ya, ya? sudah kebetulan banyak yang sudah punya aktivitas selanjutnya, jadi silakan Gilang untuk bisa tutup. Siap, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang sesuai dengan jadwal Bapak Ibu sekalian, kita bisa tutup acara di siang hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wayan Mustika atas segala ilmu dan juga waktu yang telah disempatkan untuk bisa melakukan sharing pada siang hari ini.
Semoga apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Wayan Mustika bisa menjadi perspektif baru dan juga bisa kita ilhami bersama-sama untuk teman-teman BRI Hindu Buddha yang ada di sini. Baik, tanpa berpanjang kata, saya tutup kegiatan pada siang hari ini dengan Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan sampai jumpa di Dharma Talk seri selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.